Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita masuk ke materi heat treatment ya. Heat itu apa? Heat treatment. Apa definisi heat treatment? Heat itu panas. Kemudian treatment apa? Treatment perlakuan atau proses. Maka kamu sebut heat treatment adalah perlakuan panas. Nah, definisi heat treatment adalah suatu proses memperlakukan logam atau material dengan cara dipanaskan untuk mendapatkan sifat-sifat tertentu dari material ya. Nah, itu definisi. Artinya di situ suatu proses memperlakukan material dengan cara dipanaskan. Nah, materialnya semuanya dilakukan dengan cara dipanaskan untuk mendapatkan sifat-sifat tertentu dari material. Apa sifat-sifat tertentunya? Kalau dia diinginkan untuk meningkatkan kekerasan, kita sebut hardening. Hard itu apa? Keras. Berarti meningkatkan kekerasan, hardening, ya kan? Kemudian kalau dia untuk menurunkan tegangan dalam, ya, menyeragamkan struktur butiran, itu kita sebut tempering, gitu ya. Nah, kemudian proses yang lainnya banyak. Annealing. Annealing itu apa? Annealing itu untuk menurunkan kekerasan, melunakkan material. Kita sebut annealing, ya. Dan masih banyak yang lainnya. Semuanya kita sebut heat treatment. Karena semua proses itu dilakukan dengan cara dipanaskan. Yang membedakan proses itu apa nanti? Yang membedakan proses itu adalah temperaturnya, kemudian waktunya, ya kan? Cara memperlakukannya, media quenchingnya, itu yang membedakan prosesnya. Oke, kita masuk ke hardening dulu. Hardening, hard itu keras, berarti untuk tujuannya meningkatkan kekerasan. Ya. Contoh yang paling mudah orang mengeraskan itu adalah pada saat orang menempa, ya kan? Orang menempa, apa yang ditempa? Arang, ya. Apa yang lain banyak? Keris, ya. Supaya apa ditempa? Supaya apa tujuannya ditempa? Supaya dia keras, itu. Tujuan hardening itu untuk meningkatkan kekerasan. Berarti material itu menjadi keras. Tujuan untuk keras itu untuk apa? Supaya apa material menjadi keras? Supaya materialnya bertambah kuat, ya, awet, ya, tidak mudah aus, ya, itu tujuannya. Mampu potong, untuk alat potong, ya. Contohnya apa? Yang kalau material yang mudah dikeraskan, ya contohnya alat potong, contohnya alat potong, alat bubut, ya, contohnya seperti itu. Mengapa keras? Supaya dia bisa ngebubut, bisa memotong. Kalau dia bahannya lunak atau sama dengan yang dipotong, maka dia tidak akan mampu potong. Ya. Nah, tujuan lainnya apa? Supaya dia lebih kuat, lebih tahan, tidak mudah aus. Ya. Contohnya di mana? Di mana? Pada roda gigi. Ya, gearbox. Kalau roda giginya lunak misalnya, maka dia akan cepat rontok. Nah, gitu. Nah, maka berkeras tadi, dikeraskan, ditingkatkan kekerasan, supaya dia lebih kuat, lebih kokoh, ya, itu tujuannya. Nah, itu tujuan hardening. Nah, sekarang materialnya apa saja? Material ini ya adalah material baja, ya. Yang dikeraskan itu baja, bukan plastik, ya. Bukan plastik atau di luar baja lah, ya. Nah, yang dikeraskan itu baja.
Nah, baja ini apa? Baja ini biasanya dua kategori, dua pembagian saja yang umumnya, yaitu baja karbon dan baja paduan. Ya, baja karbon dan baja paduan, apa bedanya? Apa yang maksud dengan baja karbon? Baja karbon adalah apa yang maksud karbon? Baja yang unsur pembentuknya sebagian besar terdiri besi dan karbon. Nah, berarti Fe dan C. Ya, baja yang sebagian unsur pembentuknya terdiri dari unsur Fe dan C, maka disebut baja karbon. Ya. Contoh baja karbon apa? Contoh baja karbon, baja yang sering kamu temui sehari-hari itulah. Ya, baja konstruksi, benda kerja kamu. Benda kerja kamu itu biasanya apa? SD37, SD60. Nah, itu baja karbon. Ya. Apa disebut baja karbon? Karena unsur pembentuknya sebagian besar terdiri dari besi dan karbon. Nah, kita lihat diagram. Ini diagram apa nih? Diagram pasang besi karbon. Ya, diagram pasang besi karbon. Kalau ini persentase karbon, ya, ini persentase karbon. Nah, berapa persen karbon di sini? 1% karbon. Berarti Fe-nya berapa persen? Besinya berapa persen? Baja karbon adalah baja yang unsur pembentuknya sebagian besar dari Fe dan karbon. Fe dan karbon. Nah, sekarang persentase karbon 1%. Berarti Fe-nya berapa persen? Fe-nya 99%. Mudahnya gitu. Mudahnya seperti itu, tapi tidak 99%. Ya, mungkin 95%. Karena ada unsur-unsur yang lainnya, tapi kecil, bisa diabaikan. Maka disebut baja karbon, ya. Baja karbon yaitu baja yang unsur pembentuknya sebagian besar dari Fe dan karbon, Fe dan C, ya. Oke, sini. Fe dan C. Nah, maka Fe itu unsur, yaitu besi. Tapi kamu menyebutnya sedikit-sedikit ini besi. Apa ini namanya? Besi. Benar gak kira-kira? Mestinya baja, yaitu baja karbon. Ya. Mengapa kamu sebut besi? Karena unsur pembentuk ini sebagian besar yaitu besi dan karbon, Fe dan C. Tapi kamu sebut besi, mestinya baja karbon. Itu, ya. Nah, banyak yang lainnya, contohnya banyak, ya, tralis segala macam, pelat yang biasa kamu temui itu baja karbon. Sering kamu dapat temukan, maka harganya lebih murah, penggunaannya lebih banyak, ya. Itu namanya baja karbon. Kemudian baja paduan. Apa baja paduan? Berarti baja yang unsur pembentuknya selain Fe dan C ada unsur pembentuk paduan lainnya. Ada unsur paduan lainnya selain Fe dan C, selain besi dan karbon. Apa unsur paduan lainnya itu? Contohnya, ya, contohnya apa? MO, MM, ZR, ya, CU, ya, SN, ya, masih banyak lain. Apalagi TI, ya, CR, dan lain-lain. Itu namanya unsur paduan. Dengan adanya unsur paduan itu, kualitas bajanya meningkat, karakteristik bajanya meningkat, kualitasnya meningkat. Nah, contoh baja paduan apa? Baja paduan yang meningkatkan kualitas dia. Apa contohnya?
pahat potong tadi, pahat bubutnya kamu gunakan apa bahannya? SS ya, kamu sebutnya SS. Nah itu pasti baja karbon. Pasti baja paduan. Ya, contoh baja paduan itu seperti itu, meningkatkan kualitasnya, kemampuannya dia meningkat karena ada unsur paduan. Nah, ya, berarti kalau alat potong dia mampu potong, dia lebih keras. Itu baja paduan. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya stainless steel. Apa keunggulan dari stainless steel? Nah, tidak mudah karat, ya.